Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita perbaharui berita kita, di mana Gunawan Muhammad kritiki PSI dan Yeni Wahid dalam tanda petik provokasi warga Tionghoa. Yuk kita langsung saja bacakan ya. Jakarta Kompas.com Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali mendapat kritik tajam dari jurnalis senior sekaligus salah satu anggotanya Gunawan Muhammad. Pendiri majalah Tempo itu menyatakan PSI adalah contoh partai politik yang dikuasai oligarki karena ongkos berpolitik yang mahal. Sedangkan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek. Saya kira sebenarnya ini pesan ini nggak perlu ya. Ini karena memantik nanti orang akan terprovokasi. Jadi saya kira negarawan yang baik, warga negara yang baik adalah jadi perekat. Kalaupun ada jejak lama yang tidak menyenangkan, ya sudah dikubur. Kalau negarawan yang baik, baik rakyat, pejabat, atau siapapun stakeholder di negeri ini, jika kita berbuat baik, lupakan. Jika kita berbuat salah, kita yang berbuat salah ingat untuk memperbaiki. Tapi jika ada orang misalnya yang berkompetisi dengan kita atau dalam tanda petik musuh kita yang berbuat jahat kepada kita, sudah kubur saja. Ya, jadi kita harus berbuat yang bijak agar negeri ini rukun, damai. Kita sedang di masa damai, sudahlah tidak usah saling memprovokasi. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan antara satu dengan yang lain itu rukun, damai, sejahtera. Jadi sekali lagi saya kira kita kecewa ya dengan apa yang disampaikan Mbak Yeni Wahid. Saat ini sudah tidak ada penolakan. Kalaulah memang yang dimaksud Yeni Wahid ada dulu penolakan itu ada, ya sudahlah kubur saja. Yang penting kita sudah tidak ada permasalahan di grassroots tentang ibadah tentang Hari Raya Imlek. Gunawan Muhammad, orang miskin kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. Ini pernyataan Gunawan Muhammad. Jurnalis senior Gunawan Muhammad menyindir Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai salah satu contoh betapa membuat partai politik sangat mahal dan dikuasai oligarki. Hal ini disampaikan dalam pembacaan maklumat komunitas Utan Kayu terhadap Presiden Joko Widodo Jumat 9 Februari 2024 berkaitan dengan tindakan kepala negara yang semakin nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024. Orang yang miskin tidak mungkin bikin partai. Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana. Ya, itu kan harus jualan kan, ujar Gunawan. Kalau tersinggung nggak apa-apa, saya anggota PSI, kata dia, luar biasa ya. Ini kritik dari intern. Tentunya apapun itu, jika kita menginginkan tujuan sesuatu, kita punya cita-cita, maka agar cita-cita itu sukses, kita harus punya yang pertama sidkul qasdi, niat yang tulus dan diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Tarkul manhi, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Hukum dilarang, agama dilarang, kesepakatan kita bersama yaitu etik ya. Kemudian jangan melanggar etik. Yang ketiga adalah wafaul ahdi, adalah kita harus menunaikan janji-janji kita saat kita berbicara di publik, saat kita menjanjikan sesuatu kepada publik, maka jika cita-cita kita ingin sukses,
Baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, kita harus jalani itu. Menunaikan janji. Sidqul qasdi tarkul manhi wafa'ul ahdi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.